Selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya Aan. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik dan psikologi. Mungkin beberapa dari Anda berharap ketika mengambil fakultas psikologi tidak menemukan mata kuliah terkait dengan matematika di dalamnya. Tetapi ketika Anda menyelaminya, Anda menemukan tidak hanya satu, tapi beberapa mata kuliah statistik di dalam program studi psikologi. Lalu apa peran statistik dalam ilmu psikologi? Dan apa kaitan statistik dengan psikologi? Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pada video ini, pertama-tama kita akan mendefinisikan apa itu statistik, kemudian dilanjutkan dengan mendefinisikan apa itu psikologi. Selanjutnya kita melihat peranan positivisme dalam psikologi yang nantinya mendorong dipakainya statistik di dalam psikologi. Setelah itu kita akan membahas apa urgensi pemakaian statistik dalam mengkaji manusia yang beragam. Lalu video ini akan ditutup dengan fungsi statistik di dalam psikologi. Referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini dapat rekan-rekan baca pada deskripsi. Kita masuk ke definisi statistik. Menurut Gravater dan Wallnau 2021, statistik adalah seperangkat prosedur untuk mengorganisir, mengolah, dan menginterpretasikan data. Coba kita jabarkan definisi ini satu persatu. Kata mengorganisir berarti menata data atau informasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih rapi dan tertata. Hal ini dilakukan supaya data atau informasi tersebut lebih mudah dipahami dan diolah. Kata berikutnya, kata mengolah, berarti memproses data sedemikian rupa sehingga dari data atau informasi tersebut dapat dihasilkan sebuah kesimpulan. Pada proses mengolah inilah nantinya akan bisa jadi melibatkan banyak metode olah data statistik. Yang terakhir, kata menginterpretasi berarti memberi makna terhadap data atau informasi. Menginterpretasi juga bisa berarti memberi penjelasan akan hasil olah data. Itulah makna statistik. Definisi statistik dapat Anda lihat dari video yang lain. Definisi tentang data juga dapat Anda lihat dari video yang lain. Sekarang kita mendefinisikan psikologi. Ada banyak definisi psikologi, tetapi secara umum psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang mental dan perilaku manusia. Rekan-rekan dapat browsing di internet dan menemukan berbagai buku pengantar psikologi yang diberi judul misalnya Psychology, Science of Mind and Behaviors. Kata Science of Mind and Behaviors ini sering dipakai untuk menjelaskan apa itu psikologi. Turunan dari Mind and Behavior ini begitu luas. Kajian psikologi begitu beragam. Konteks ilmu ini juga bisa begitu beragam. Karena di mana ada manusia, disitulah psikologi dapat bekerja untuk mengkaji. Begitu beragamnya kajian psikologi, maka ada yang menyebut psikologi sebagai ilmu hibrida. Di dalam psikologi ada ilmu sosial dan sekaligus ada ilmu alam. Apapun itu psikologi, apapun psikologi bentuknya, psikologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang dibangun dari budaya ilmiah. Disinilah nanti mulai terkait dengan statistik. Kajian psikologi yang beragam sebenarnya menunjukkan manusia yang beragam. Dengan kata lain, manusia itu sangat bervariasi. Akan dilihat dari sisi manapun atau dimensi apapun, manusia memiliki berbagai hal yang beragam. Banyak variabel dari diri manusia. Tidak ada manusia yang sama. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi psikologi yang mempelajari manusia. Ada tuntutan untuk dapat mengamati atau mengukur semua manusia, tetapi hal itu kan sulit dilakukan. Yang paling mungkin ialah mengambil sekelompok kecil ras manusia, bagian dari keseluruhan umat manusia ini, yang memiliki karakteristik yang serupa, untuk kemudian diamati variasinya atau keberagamannya guna diambil kesimpulan. Yang nantinya melalui kelompok-kelompok kecil ini kita akan mencoba untuk mengamati seperti apa umat manusia itu sebenarnya. Hal semacam ini dilakukan oleh para peneliti psikologi
sehingga akhirnya membangun ilmu psikologi hingga saat ini. Selain keberagaman pada manusia, tantangan psikologi yang lain ialah objek kajian psikologi yang terkadang abstrak atau absurd, tidak terlalu jelas gitu ya. Beberapa kajian psikologi adalah sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Misalnya seperti bahagia, sedih, semangat bekerja, ketangguhan, stres, trauma, sikap, dan masih banyak lagi. Walaupun semuanya itu dapat ditemukan pada manusia dan memang bagian dari manusia, tetapi itu semua bukan sesuatu yang mudah dijelaskan dan mudah dilihat. Positivisme membantu psikologi dalam tantangan ini. Positivisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa kebenaran terkait dengan sesuatu yang faktual, nyata, dan didasarkan pada data empiris. Positivisme membantu mengkonkretkan objek kajian psikologi yang tadi abstrak. Aliran pemikiran yang digagas oleh Auguste Comte ini melihat bahwa sesuatu yang benar ialah sesuatu yang faktual atau sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Aliran pemikiran ini di kemudian hari menjadi salah satu landasan pengetahuan ilmiah. Psikologi menemui tantangan di sini, karena tidak semua objek kajian psikologi dapat ditangkap oleh indera dengan mudah, seperti Anda tidak bisa menangkap bahagia. Melalui positivisme, konstruk, konsep atau variabel terkait manusia yang dikaji oleh psikologi kemudian dikuantitaskan. Hal ini membantu psikologi menjadi lebih jelas dan objektif. Misalnya ya, saat saya bertanya seberapa bahagia Anda saat ini, jika dua orang dari Anda menjawab sangat bahagia, maka kata sangat bisa memiliki makna yang berbeda. Sama-sama sangat, tetapi orang pertama bisa memiliki makna sangat yang berbeda daripada sangatnya si orang kedua. Tetapi jika saya bertanya menggunakan angka, dari 0 sampai 10, di mana 0 tidak sama sekali bahagia dan 10 sangat bahagia, seberapa bahagia Anda saat ini? Maka jawabannya akan menjadi lebih terukur dan objektif. Misalnya orang pertama bilang 8 dan orang kedua bilang 9, maka 8 dan 9 sesuatu yang berbeda dan lebih mudah dibayangkan. Seiring perjalanan waktu, nantinya, berbagai eksperimen dan penelitian kuantitatif lainnya akan dilakukan di psikologi. Penelitian psikologi kemudian banyak melibatkan data kuantitatif atau data angka. Disinilah kemudian statistik semakin mengambil peran. Statistik memiliki berbagai fungsi dalam psikologi. Pertama, menyediakan cara meringkas informasi atau data yang dikumpulkan dari banyak sumber. Tadi fungsi statistik atau definisi statistik adalah menata, mengolah, merapikan data. Maka fungsi yang pertama ini terkait dengan hal itu. Kita bisa saja mencari informasi atau data dari sekian banyak orang, tetapi statistik membantu meringkasnya dan mengumpulkannya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Yang kedua, memberi gambaran seberapa besar kita dapat percaya akan sebuah kesimpulan tentang populasi. Kita tadi melihat bahwa psikologi mendapat tantangan ketika Anda mempelajari keseluruhan manusia, hal itu sulit dilakukan. Yang mungkin adalah mengambil sebagian kecil kelompok-kelompok manusia, diteliti variasinya, lalu kemudian melalui kelompok kecil itu kita mencoba melihat kelompok besarnya. Tetapi dengan statistik kita bisa melihat seberapa kita bisa percaya akan hasil pengamatan kita terhadap kelompok-kelompok kecil manusia ini untuk melihat kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, fungsi statistik ialah menyediakan prosedur untuk menyederhanakan, mengeksplorasi, serta memilah data. Dari statistik kita akan belajar berbagai macam metode dan prosedur. Misal saja kita akan belajar tentang central tendency, kita akan belajar tentang korelasi, kita belajar akan uji beda, kita akan belajar tentang regresi, dan masih banyak lainnya. Statistik memiliki peran penting di dalam psikologi, sehingga di semua program studi psikologi akan diberikan mata kuliah statistik.
statistik menjadi salah satu metode dasar dalam berbagai kajian psikologi. Bahkan terdapat beberapa jurnal psikologi yang hanya menerima penelitian yang diolah dengan menggunakan statistik. Jadi, apa kesimpulan video ini? Kesimpulannya ialah bahwa sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dibangun secara ilmiah, statistik membantu psikologi untuk memahami keberagaman manusia melalui berbagai prosedur yang ada. Hal ini membuat objek kajian psikologi menjadi lebih objektif dan terukur. Statistik membuat psikologi menjadi lebih ilmiah. Terima kasih.